Yang pertama, Ibu Tri Risma Harini. Saya kira kita tahu semuanya, beliau adalah Wali Kota Surabaya, dan saat ini Bu Tri Risma Harini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial. PDI Perjuangan menyegel posisi Menteri Sosial. Dalam pengumuman reshuffle kabinet, nama Tri Risma Harini disebut pertama kali oleh Presiden Joko Widodo. Wali Kota Surabaya itu didapuk menjadi Menteri Sosial menggantikan kader banteng lainnya, Juliari Batubara, yang tersandung kasus korupsi bantuan sosial. Dalam jangka pendek, pekerjaan rumah Bu Risma adalah memastikan program bansos untuk warga terdampak COVID-19 berjalan mulus dan tepat sasaran. Sebab di bulan-bulan awal penyaluran, masalah data dikeluhkan dan membuat sebagian bansos tidak tepat sasaran. Perbaikan data penerima bansos menjadi perhatian Mensos baru. Bu Risma menjelaskan komitmennya itu dalam dua kesempatan. Pertama, dalam sambutan pertama di Istana Merdeka, Jakarta. Dan kedua, seusai serah terima jabatan Mensos di kantor Kementerian Sosial Salemba, Jakarta Pusat. Program kami adalah yang pertama adalah perbaikan data untuk data-data penerima bantuan. Kami akan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, terutama terkait data kependudukan dan perguruan tinggi yang ada di wilayah masing-masing. Kami akan melakukan perbaikan data. Perbaikan data ini menurut saya sangat penting karena apapun itu harus ada ukurannya. Perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS memang harus dikebut. Karena pada tahun 2021 mendatang, bansos masih menjadi andalan sebagai bantalan sosial atau social safety net bagi warga yang terdampak COVID-19. Bank Dunia bahkan mewanti-wanti pemerintah akan perlunya program perlindungan sosial itu. Sebab 8,5 juta jiwa penduduk kita terancam menjadi warga miskin baru jika tak ada program perlindungan sosial. Hingga pertengahan Desember, Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN sudah terserap hampir 70%. Program perlindungan sosial yang digawangi Kementerian Sosial menjadi program dengan penyaluran atau penyerapan mencapai 95,15%. Cuma, sayang seribu sayang, Mensos lama Juliari Batubara jatuh karena diduga mengutip Rp10.000 per paket bansos. Bu Risma adalah seorang pemimpin yang membetot perhatian karena gayanya yang merakyat, inovatif, suka belusukan atau turun langsung ke lapangan. Tapi sebagian mengkritiknya, kadang agak lebay karena saking emosional dan empatinya kepada warga Surabaya yang dia pimpin. Tapi ada sedikit yang mungkin menjadi ganjalan atau bahkan kelemahan. Saat ini, Bu Risma masih rangkap jabatan. Sembari menerima jabatan Mensos, Bu Risma masih akan memimpin Surabaya paling tidak hingga masa tugasnya berakhir, Februari mendatang. Menurut fatsun politik mestinya, Bu Risma tidak rangkap jabatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta Undang-Undang Kementerian Negara melarang menteri rangkap jabatan. Bu Risma berdalih, dirinya telah mendapat izin dari Presiden soal rangkap jabatan. Tapi, apa tidak ribet kalau harus pulang pergi Jakarta-Surabaya untuk mengurus Kementerian Sosial dan Pemkot Surabaya?